Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan kami, tim Edukan, Edukasi Pendidikan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, kami ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah lolos seleksi administrasi gelombang kedua program PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, tentunya kami akan membahas mengenai tes substantif materi literasi pada PPG Prajabatan. Dan materi yang akan kami bagikan sesuai dengan pengalaman pribadi kami ketika kami mengikuti seleksi PPG Prajabatan di gelombang pertama. Oke, baik, kita akan langsung saja untuk membahas beberapa contoh soal yang mungkin bisa dikatakan persis ketika kami melaksanakan tes substantif gelombang pertama. Sebelum itu, kami juga akan merekomendasikan kepada teman-teman semua salah satu website dari Kemendikbud untuk teman-teman bisa belajar di rumah secara mandiri. Websitenya adalah pusmenjar.kemendikbud.go.id/ayoakm/. Di sini bisa teman-teman pilih materi literasi dan materi numerasi. Dan teman-teman juga bisa pilih jenjang pendidikan atau bidang studi yang teman-teman kuasai saat ini, seperti SD, SMP, dan juga SMA. Jadi teman-teman bisa latihan mandiri di website Kemendikbud ini. Dan soal-soal yang telah kami ambil, beberapa contoh soal yang telah kami ambil juga berasal dari website tersebut. Jadi bisa teman-teman manfaatkan ya fasilitas yang telah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, baik, kita akan membahas beberapa contoh soal literasi yang telah kami ambil. Baik, kita akan ke soal pertama. Nah, di sini kami mengambil contoh soal di literasi SD ya, atau MI. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan bidang studi atau jenjang pendidikan teman-teman. Nah, untuk soal literasi ini, nantinya akan ada salah satu cerita yang ditampilkan. Dan biasanya di cerita tersebut bisa diuraikan menjadi beberapa soal yang berbeda. Jadi di satu cerita itu bisa dikatakan soalnya beranak ya. Jadi bisa ada 15 teks cerita dan mungkin bisa 4-5 soal yang bisa diuraikan dari cerita tersebut. Oke, kita langsung bahas soal yang pertama, di cerita yang pertama. Di sini ada tentang Siti dan Udin di jalan. Pertanyaannya kan, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Gitu kan. Kalau misalnya tips dan triks dari kami, itu kalian baca dulu nih soalnya nih apa. Jadi langsung kalian coba skimming gitu ya, membaca cepat dan kalian cari, oh dia ini sepertinya doanya apa gitu loh. Kan ada di teks yang ini. Tapi berhubung teks yang ini cukup singkat ya, bisa kalian baca juga sih. Jadi kata di teks adalah Siti dan Udin namanya, muka mereka penuh debu, dengan baju rombeng mereka menyanyi di tengah kebisingan pagi sampai dengan malam. Mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan, dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari tahun 2003. Nah, sesuai pertanyaannya kan, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Sesuai dengan paragraf terakhir ya, di baris terakhir juga. Ini Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela kan. Kita cari nih. Ingin bersekolah, ingin bernyanyi, ingin bekerja, ingin bertamasya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah ingin bersekolah. Gitu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini juga itu bisa ada beberapa pilihan ya. Jadi kalian bisa ke soal sebelumnya, bisa ke soal berikutnya, atau ketika kalian ragu-ragu dalam menjawab soal itu, kalian juga bisa klik ragu-ragu.
nanti akan ada notifnya dan kalian bisa kembali lagi ke soal tersebut. Gitu teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Ini dalam teks yang sama ya. Jadi ada pertanyaan yang kita harus beri centang checklist dalam kolom yang benar dan salah untuk tiap pernyataan. Pernyataan yang pertama, Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi, ya kan? Coba kita cari di mana. Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam teluh. Mereka menyanyi di tengah kebisingan. Ya kan, berarti mereka selalu tersenyum menandakan mereka selalu ceria. Berarti jawabannya benar. Kita checklist di kolom yang benar. Terus pernyataan yang kedua adalah Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Di teks ini nggak ada ya dinyatakan kalau Om dan Tante ini kesal. Di sini cuman diuraikan bahwa mereka itu menyapa Om dan Tante, mengharap receh seadanya gitu kan. Jadi pernyataan kedua ini salah. Gitu. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi dalam membaca teks ya. Terus soal selanjutnya masih di teks yang sama. Ini ada beberapa peristiwa, jadi yang harus kita pasangkan dengan tokohnya gitu loh. Jadi katanya yang peristiwa pertama, suka memberi uang receh dengan seadanya gitu. Pilihan pelakunya ada Siti dan Udin, Om dan Tante, Siti dan Om. Siti dan Udin nggak mungkin kan, karena mereka yang mengharap receh seadanya, bukan yang memberi uang receh seadanya. Jadi Siti dan Udin tentunya salah. Om dan Tante, nah ini pilihan yang tepat. Karena di teks sebelumnya sudah dijelaskan lah ya, menyapa Om dan Tante untuk mengharap receh seadanya. Jadi pelaku yang suka memberi uang receh seadanya adalah Om dan Tante. Peristiwa yang kedua adalah suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Suka bernyanyi ini adalah si Siti dan Udin. Ini kan ada di baris yang ini. Beribu Siti dan Udin berkelana di jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Jadi jawabannya adalah yang Siti dan Udin. Terus untuk pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir ini adalah apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Gitu kan. Di sini kalau misalnya kita skimming baca cepat, kita temukan kata-kata di jalan itu adalah di sini ya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi, gitu kan. Nah, berarti mereka ini berkeliaran di jalan dan yang dilakukan adalah apa? Mereka menyanyi di tengah kebisingan pagi sampai malam. Jawabannya itu. Nah, ini harus kalian ketik jawabannya. Itu ya teman-teman. Jadi mungkin ini adalah gambaran singkat ya dari soal literasi yang ya bisa kalian jadikan acuan gitu untuk kalian bisa belajar secara mandiri. Nah, nanti akan ada banyak banget contoh soal di Kusmenjar tadi ya. Kalian bisa belajar juga dari sana. Dan pasti soalnya lebih banyak. Dan ya mungkin cukup sekian pembahasan mengenai soal literasi untuk tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022. Mungkin kalian ada yang penasaran tentang video-video kami selanjutnya, silahkan bisa ditonton karena semuanya berkaitan dengan PPG Prajabatan. Dan untuk kedepannya kami juga akan banyak mengupload ya tentunya soal-soal numerasi dan soal penguasaan konten ya di YouTube kita juga di Edukasi Pendidikan mengenai tes substantif PPG Prajabatan. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya stay tune ya. Dan kalau misalnya kalian penasaran ada bahan ataupun tema yang mungkin kalian pengen gitu untuk dibahas, bisa kalian komen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.